Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi sekitar tahun 2017 sampai 2025 yang dilakukan oleh seorang ustadz yang juga juri lomba tahfidz Al-Quran di televisi berinisial Syekh AM. Halo bestinya Ketani. Besti, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan sesama jenis yang diduga menyeret nama public figure berinisial SAF makin memanas. Kabar ini makin mencuat bak bola salju yang terus membesar. Berbagai spekulasi bermunculan terutama setelah SAM diketahui memilih untuk bertolak ke luar negeri. Di tengah panasnya isu tersebut, banyak yang menyebut kepergiannya ke Timur Tengah adalah untuk upaya healing atau mencari ketenangan. Namun, tidak sedikit pula yang menuding ini adalah langkah taktis untuk menghindari proses hukum yang sedang berjalan di tanah air. Kritik pedas pun datang dari berbagai kalangan termasuk pemuka agama. Salah satunya adalah Dr. Haji Muhammad Ulin Nuha yang diduga menyindir tajam timing kepergian SAM yang dianggap terlalu presisi. Ia diduga menantang SAM untuk bersikap jantan dan menghadapi kasus ini secara langsung di Indonesia ketimbang hanya memberikan pembelaan melalui media sosial. Dengar-dengar ada yang tiba-tiba pulang kabur ke Mesir nih pas lagi rame-rame kasus. Keren sih, timingnya presisi banget. Saya paham kok kadang situasi kasus lagi panas, emang paling enak cari udara baru. Siapa sih yang gak pengen tenang? Tapi ya masa pas lagi rame begini malah keluar negeri. Sekali-kali dong ke Indonesia hadapin kasus. Biar sekalian jelas, jangan cuma berani dari jauh. Tapi santai, jangan pada GR dulu ya. Teman-teman saya di Mesir tuh bukan cuma satu orang. Jadi kalau ngerasa kepancing ya berarti ya gitu deh. Intinya sih simpel, jangan pintar kabur. Hadapi dong dengan jantan, kalau berani ya sini. Jangan cuma di story tapi lama di realita. Ingat ya, homoseksual itu haram. Kepergian SAM ke Mesir juga diduga warganet lantaran sebelumnya Komisi 3 DPR RI juga telah turun tangan besti. Terlebih dalam keterangannya Habibur Rahman yang akan menggelar rapat dengar pendapat umum pada 2 April ini juga menegaskan bahwa inisial SAM bukanlah Ustadz Somad dan juga Ustadz Samsudin Nur. Selain itu warganet juga cocok logi dengan keterangan yang menyebut kalau SAM yang telah dilaporkan korbannya karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan sesama jenis ini juga merupakan seorang juri tahfidz Quran di TV besti. Dan yang gak kalah gongnya, dugaan tindak terduga pelaku juga telah berlangsung sejak 2017 hingga 2025. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal 2 April mendatang, Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi sekitar tahun 2017 sampai 2025 yang dilakukan oleh seorang ustadz yang juga juri lomba tahfidz Al-Quran di televisi berinisial Syekh AM. Dalam RDPU tersebut kami akan mengundang perwakilan korban termasuk kuasa hukumnya serta Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Mabes Polri. Perlu kami jelaskan bahwa terduga pelaku pelecehan seksual ini bukanlah Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed, bukan juga Ustadz Samsudin Nur Maka karena banyak kesalahpahaman selama ini. Jadi bukan dua beliau tersebut, melainkan seseorang yang biasanya dipanggil Syekh. Kami berharap RDPU tersebut dapat mempercepat proses hukum terhadap pelaku dan mendatangkan keadilan kepada para korban secepat-cepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syekh Al-Misri kini memang diduga jadi sorotan banget usai dikaitkan dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait identitas terlapor, namun dugaan pada Syekh Al-Misri begitu kencang terlihat di sosial media besti. Dugaan isu kronologi SAM terkait dugaan pelecehan seksual pun begitu ramai, di mana SAM diduga melakukan pelecehan terhadap santrinya sendiri yang juga berjenis kelamin sama dengannya atau sesama jenis. Namun hingga kini Syekh Al-Misri justru belum memberikan klarifikasi apapun alias bungkam sejuta bahasa. Kenapa ya?
terlapor ini inisialnya SM. Beliau ini sering mengisi salah satu acara di TV swasta, salah satunya Damai Indonesiaku. Bismillah, silakan Syekh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita mendekat dengan Allah, Allah dekatkan segalanya kepada kita. Kalau kita menjauh dari Allah, Allah jauhkan segalanya dari kita. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah SWT di hari kiamat adalah sholat kita. Apabila sholat kita beres, tentunya insya Allah akan kita segala berkah Allah SWT. Semoga diberkahi kita semua urusan kita dan berbelas dengan rezeki dan insya Allah dua ini dengan biasa benar-benar keberkahan. Amin ya Satu Allah. jadi TNI dan satu jadi pengusaha muslim. Insya Allah. Semua ini ya. Insya Allah. Meski hingga kini belum ada nama pasti terduga pelaku yang dimaksud, namun tersorotnya nama Syekh Al-Misri diduga lantaran cocok logi dari kriteria diduga pernah di-spill korban, yaitu pendakwah yang sering warawiri di TV nasional dan pernah jadi juri tahfiz Al-Quran yang hits banget. Modus yang dituduhkan pun diduga berdasarkan keterangan dari pengacara korban, di mana modusnya diduga pakai taktik relasi kuasa, memanfaatkan posisi sebagai guru agama buat memanipulasi korban. Terlebih diduga kejadian ini telah berlangsung lama, namun korban baru berani speak up. Nah, hal tersebut pun membuat kolom komentar dari sosial media Syekh Al-Misri dibanjiri komentar pedas, sekaligus harapan agar Syekh Al-Misri segera mengklarifikasi isu panas yang kini bak bola liar yang mengarah padanya. Apalagi kini dia pun diduga kabur balik ke Mesir, Besti. Duh, hal ini pun jadi membuat warganet banyak mempertanyakan, kenapa nggak dihadapin dulu aja sih? Kenapa diduga jadi tiba-tiba balik ke Mesir? Apa motifnya? Yap Besti, kita tunggu aja. Kalaupun pergi, kasus ini kan udah jadi sorotan masyarakat. Terlebih Komisi 3 DPR RI juga bakal gelar RDPU atas kasus ini. Semoga semakin terang benderang dan SAM yang sebenarnya juga bakal terungkap. Dan kalau memang benar yang diduga warganet merupakan Syekh Al-Misri, berarti bakal jadi DPO atau gimana ya Besti? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.